Di ayat yang kedua dalil yang diangkat oleh Syekh Abdullah ini adalah surah An-Nur ayat 32 menjelaskan wa ankihul ayama minkum. Allah mengatakan nikahkan yang masih lajang-lajang di antara kalian. Yang bujang-bujang yang gadis segera nikahkan. Jangan biarkan mereka bergaul bebas. Biarkan mereka menikmati yang halal karena memang masa-masa pubertasnya muncul pada saat itu. Masa syahwat yang besar, ingin menatap, ingin mengucapkan kata-kata sayang dan cinta, ingin menjamah, ingin mencium, puncak-puncak ingin meletakkan kemaluan di kemaluan. Justru umur-umur yang muda remaja itu. Ya. Kalau Anda tidak ikuti firman Allah SWT, segera nikahkan mereka, maka yang terjadi apa? Mereka akan melakukan perbuatan yang haram. Pasti. Ya, gitu. Makanya kerusakan terjadi dimulai dari situ. Anak muda dilarang menikah, bahkan dianggap ditanamkan pada mereka aib bila menikah cepat. Maka akhirnya mereka pelampiasannya curhat-curhatan, mulai dari situ kirim-kiriman foto, akhirnya sampai ya ciuman, pelukan dan terjadilah perbuatan perzinahan itu. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta lebih faham tentang masalah kondisi dan keadaan kita. Maka Allah perintahkan perbuatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di hari Kamis siang kita akan melanjutkan bahasan bedah buku kita Wanita Muslimah Ini dan Surgamu yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah, dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu sebuah bab tentang tugas kaum wanita yang asasi, dan bagaimana kita sudah menitik beratkan bahwasanya tugas utama adalah bagaimana dia menjadi seorang istri sehingga full ya, sibuk untuk melayani suaminya karena Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhannya dan juga merawat rumahnya, dan pada saat dia bertambah status ya, dan juga bertambah tugas yaitu ibu, dan tentu juga dengan ini bertambah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga menambah selain mengurus suaminya juga mengurus anak-anaknya, dan ini tugas yang terpenting ya, diciptakannya sebab diciptakannya wanita dan bukan yang lainnya. Sementara prestasi-prestasi dunia semuanya hanya ya pelengkap saja, ya prestasi pendidikan, menjadi wanita karir dan seterusnya, ini hanya pelengkap saja. Yang utama adalah bagaimana dia menjadi seorang istri dan ibu, dan ini yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada kiamat, dan ini adalah pintu keselamatan bagi dia yang sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan dengan bab baru, dan bab ini tentu sudah sering kita singgung, tetapi ini dikhususkan oleh penulis dan ini saya rasa penting memang untuk dibahas, yaitu sudut pandang seputar pernikahan dini sebelum selesai belajar. Banyak orang menganggap menikah di umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun ini terlalu mudah bagi mereka seperti itu. Padahal sebenarnya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala tidak ada sama sekali ya larangan berhubungan dengan masalah itu. Bahkan kalau seseorang itu merasa dirinya sudah ba'a dalam hadis yang berbunyi kata Nabi SAW, ya ma'syar syabab man istata' minkumul ba'a. Wahai sekalian anak muda, siapa yang diantara kalian yang memiliki ba'a. Ba'a itu maksudnya kemampuan biologis ya. Lebih tepatnya seperti itu umumnya pendapat ulama mengatakan kemampuan biologis. Jadi si laki-laki melakukan biologis dengan istrinya sehingga ditumpahkan sperma, dan nanti kalau hamil dia siap membiayai hidup istrinya semampu dia. Lalu pada saat istrinya hamil dan punya anak, dia siap mengemban amanah menjadi ayah. Begitu juga seorang wanita dianggap dia ba'a pada saat dia sudah bisa melayani kebutuhan biologis suaminya, kemudian juga pada saat hamil dan punya anak dia siap untuk menjadi seorang ibu. Maka itu dianggap ba'a, dan tidak ada hubungannya sama sekali pernikahan ini dengan masalah prestasi duniawi. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan prestasi duniawi. Jadi ini perlu digarisbawahi ya, dan perlu difahami baik-baik. Dan tentu kita tidak mengatakan menikahkan anak-anak di umur di bawah 10 tahun misalnya, atau masih sangat kanak-kanak, tidak. Tapi ada sebagian anak-anak yang atau anak-anak remaja yang memang sudah sangat dewasa, atau bahkan ada memang atau pernikahan itu bisa menjadi solusi bagi anak-anak yang sulit untuk dikontrol, sehingga dengan mendatangkan pasangan hidup buat dia, apakah suami ataupun istri,
maka akan ada pengawas gitu ya, secara khusus yang akan membantu orang tua dalam mengawasi dan memberikan masukan-masukan kepada anaknya itu. Banyak kasus kami saksikan gitu. Ada seseorang yang kami kenal dulu, rahimahullah, sudah meninggal. Beliau memiliki cukup banyak anak. Ada salah satu anak perempuannya yang dia lihat gelagatnya sudah mulai kontek-kontekan sama laki-laki. Dia khawatirkan terjerumus ada pacaran dan akhirnya terjadi perzinahan gitu. Maka spontanitas dia langsung nikahkan anaknya itu. Dia panggil, dia cari seorang laki-laki yang dia kenal saleh menurut dia, kemudian dia nikahkan, ya. Setelah itu subhanallah bertahap waktu anak ini tiba-tiba sudah berubah semua karena ada suami yang akan mengawasi dia, kebutuhan biologis juga sudah terpenuhi gitu kan, dan akhirnya meringankan sekali beban orang tuanya. Ya, begitu juga dengan anak laki-laki, pada saat dia tidak bisa dikontrol, kemudian kita datangkan seorang wanita yang salihah yang bersedia untuk bisa mendampingi dia, kemudian membantu dia, dan banyak sekali perubahan terjadi dari remaja-remaja laki-laki yang belum dewasa bisa jadi dewasa, merasa punya tanggung jawab, karena didampingi oleh seorang wanita yang memang bijaksana, ya seperti itulah. Jadi kita menambahkan satu piring makanan untuk anak mantu kita, itu jauh lebih baik dibandingkan kita membiarkan anak kita bergaul bebas. Nah, ada persepsi yang tertanam, entah dari mana persepsi ini. Jadi tidak masalah anaknya bolak-balik gonta-ganti pasangan, pacaran di sini dalam arti kata, dan pacaran sebelum nikah sama dengan zina. Itu lebih baik bagi dia dibandingkan dia menyegerakan pernikahan. Kok bisa yang halal dianggap aib, memalukan, dan yang haram dianggap tidak ada masalah? Ya. Dan ini hampir merata di wilayah-wilayah kaum muslimin karena menukil dari orang-orang non-muslim. Kebiasaan mereka beda dengan kita. Kita memang memiliki anjuran pernikahan dan merupakan atau dijadikan sebagai salah satu ibadah yang besar sekali pahalanya. Ya. Nabi SAW mengatakan, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian daripada sunnahku dan siapa yang menolak sunnahku maka bukan dari golonganku. Ya. Nabi SAW mengatakan, tazawwaju. Ya. Al-wadudul walud, menikahlah dengan wanita yang subur dan juga penuh kasih sayang, cinta dengan suaminya. Gitu. Fa inni mukatsirun bikum karena aku sangat bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Jadi ada motivasi untuk menikah. Dan banyak sekali sahabat yang Nabi SAW ingatkan agar menikah, gitu kan. Dan setiap sahabat yang menikah, Nabi SAW ucapkan kalimat selamat kepada dia. Ya, disambut dengan sambutan yang meriah gitu ya. Dan itu terjadi. Seperti waktu Abdurrahman ibn Auf menikah, maka Nabi SAW gembira lalu mengatakan, aulim walau bisyat, iklankan walaupun dengan seekor domba saja gitu kan. Kemudian juga pada saat Anas bin Malik menikah, lalu Nabi SAW tanya, apa kau menikah dengan perawan atau janda? Dia mengatakan janda. Lalu kata Nabi SAW, bukankah tidaklah kau nikah dengan perawan, maka kau lebih bisa bercanda dengannya, atau dia bercanda denganmu? Tapi riwayat ini sering terputus sampai sini disampaikan. Sebenarnya ada lanjutan dalam beberapa riwayat. Waktu itu Anas bin Malik menjelaskan alasannya. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya ayahku meninggal, ya, ayahnya Anas meninggal dan meninggalkan banyak anak-anak, dan Anas ini termasuk anak laki-laki yang paling tua gitu. Dan dia punya tanggung jawab. Dia bilang, kalau saya menikah sama perawan, maka mungkin waktu saya lebih banyak tersita dengannya. Sementara kalau saya nikah dengan janda, ya, yang punya pengalaman dalam rumah tangga, bisa membantu saya untuk menjaga adik-adik saya masih kecil. Nabi SAW membolehkan. Ya. Jadi tadi cuma anjuran dari Nabi SAW. Jadi bukan aib untuk menikah dengan janda, ya gitu kan, janda ataupun gadis. Kalau Anda bisa dapatkan gadis dan Anda bisa meluangkan waktu karena akan tersita dengan candaan dan memang masa-masa yang dia harapkan selalu bersama, itu bisa saja gitu. Tapi bukan aib kalau Anda punya pertimbangan untuk memilih janda, karena Nabi SAW sendiri memilih mayoritas pasangan beliau adalah janda dan hanya Aisyah radhiyallahu anha saja yang perawan atau gadis. Teman-teman sekalian, berbicara masalah pernikahan dini jangan disalah persepsikan. Bukan kami sedang membahas untuk menolak peraturan pemerintah yang menentukan umur tertentu. Bukan itu yang kita maksudkan. Tapi kita sedang menjelaskan globalnya, ya, hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dini ini tidak ditentukan tentu batas umurnya, gitu kan. Jadi yang saya maksudkan sini, banyak orang menunda-nunda pernikahan sampai melampaui batas gitu. Sampai 35 tahun, 40 tahun belum menikah, ya. Ini semua kenapa? Karena tadi kasus menunda-nunda pernikahan, menganggap tidak penting. Padahal itu bagian hal yang harus diperhatikan baik-baik oleh setiap orang tua
Setelah mendidik anaknya mulai beranjak dewasa, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana pernikahan mereka. Ya. Dan ini poin yang harus tidak luput dari setiap orang tua muslim, khususnya di Indonesia tentu dan umumnya di seluruh wilayah kaum muslimin. Maka ini perlu digarisbawahi. Dan Umar bin Khattab pernah menegur seseorang yang menunda-nunda pernikahan, lalu beliau mengatakan, ya, aku tidak melihat penundaan pernikahan ini kecuali karena adanya kelemahan dalam dirimu atau memang dosa yang sedang kau lakukan. Jadi yang membuat orang ragu selalu melangkah menikah, sudah layak sehingga, ya, atau saya mau menikah, saya belum punya pekerjaan, saya mau menikah tapi sekolah saya belum selesai, maksudnya kuliah saya belum selesai misalnya. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya prestasi dunia itu dengan pernikahan. Dan dia bisa menikah dengan apa yang dijanjurkan oleh Nabi SAW. Wa ankihul akfa'a minkum. Menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Kami punya teman-teman dulu di kampus Madinah pada saat kami S1 di asrama, karena kami di asrama kan mirip seperti pesantren tapi kuliah ya. Teman-teman kami yang menikah, Masya Allah mereka tidak terganggu kuliahnya, gitu kan. Bahkan mereka sampai ada beberapa anak mereka yang lahir di kota Rasulullah SAW di Madinah, dan itu bukan aib, gitu. Ya, mereka baik-baik saja, tidak ada masalah gitu ya. Nah ini yang kita maksudkan ya. Jadi jangan disalahpahami masalah ini karena banyak orang menunda-nunda. Saya pernah waktu diundang ke Eropa pada saat itu sempat ketemu dengan salah satu orang kita. Masya Allah, dari informasi yang saya dapatkan orang ini sangat rajin ke masjid, ibadah segala macam. Tapi sudah umur kalau tidak salah 40 tahun, seingat saya waktu itu ya, belum menikah. Saya sempat bicara, kenapa akhi belum menikah? Iya, pertimbangan saya harus mapankan dulu ekonomi saya, baru saya menikah. Subhanallah, kemapanan ini, saya bilang sampai batas mana ini? Ya. Yang mana antum katakan mapan itu? Punya berapa banyak tabungan, gitu kan? Umur terus berjalan. Ya, sementara pernikahan bagian daripada perintah agama. Dan hidup di wilayah Eropa yang penuh dengan fitnah itu bukan hal yang ringan gitu. Ya. Tapi subhanallah, ya, hidayah di tangan Allah SWT. Kami hanya bisa memberikan masukan dan nasihat, tapi tentu setiap orang punya hak untuk menentukan jalan hidupnya. Baik, saya akan bacakan yang ditulis oleh Syekh Abdullah. Beliau mengatakan, setiap muslim pasti mengetahui bahwa Allah memerintahkan menikah, menganjurkan dan memotivasinya. Karena memang menikah itu membawa banyak keuntungan secara pribadi dan untuk masyarakat. Jadi secara pribadi dia diuntungkan karena dia punya pasangan hidup. Ada teman untuk makan sama-sama, tidur sama-sama, ya, bercanda, memenuhi kebutuhan biologis, saling berbagi, meringankan beban atau kesedihan. Kan ada teman kita untuk mengobrol gitu. Dan yang paling tepat memang laki-laki sama perempuan. Makanya Allah jadikan pasangan laki-laki dan perempuan ya sebagai tempat untuk kita ngobrol, diskusi dan segala macam gitu ya. Dan ini hal yang bermanfaat secara pribadi dan secara masyarakat, maksudnya akan sangat meredahkan pernikahan, itu meredahkan perzinahan. Ya. Karena orang sudah menikah, ya, apalagi sudah terpenuhi kebutuhan dia, maka tidak ada lagi namanya sengaja mengganggu anak orang, sengaja mengganggu istri orang, sengaja mengganggu suami orang. Banyak maslahat masyarakat yang terbaiki, ya, atau menjadi baik karena pernikahan tersebut. Beliau mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala di antara perintah Allah yang sangat jelas dari 1400 tahun sekian yang lalu tentang anjuran menikah, yaitu surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Al-ayat masih sampai sini, masih ada lanjutan ayat, tapi sampai sini dijadikan saksi bahasan. Kata Allah, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu sukai, 2, 3 ataupun 4. Ya. Kemudian jika kamu takut tidak akan atau tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah atau nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Di sini beliau mengatakan Allah yang maha mulia dan maha tinggi memerintahkan menikah dan memperbolehkan poligami dengan syarat harus adil, tidak dikhawatirkan berbuat zalim dan culas. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi juga motivasi untuk menikah, ya. Jadi surah An-Nisa tadi ayat 3 menjelaskan tentang motivasi menikah. Bahkan dianjurkan menikah berpoligami bagi laki-laki. Karena penekanan masalah pernikahan. Bukan cuma 1 sampai 2, 3, 4 pun dibolehkan bagi yang merasa punya kemampuan untuk berlaku adil dan Allah mudahkan gitu. Dan Allah berikan pilihan. Kalau tidak mampu maka 1 saja cukup. Yang penting punya pasangan. Segerakan gitu.
Kemudian dalam surah An-Nur ayat 32 juga dalil yang menjelaskan tentang anjuran segera menikah. Ya. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu dan orang-orang yang patut kawin dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya dan lagi maha mengetahui. Kata Syekh Abdullah, ayat ini berkaitan dengan para wali agar menikahkan anak-anak mereka laki-laki ataupun perempuan yang masih lajang. Memilihkan pasangan yang soleh dan soleha. Seorang muslim harus mencari istri yang soleha, yang konsekuen dengan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupannya. Artinya saya ingin paparkan dulu penjelasan di sini. Di ayat yang kedua dalil yang diangkat oleh Syekh Abdullah ini adalah surah An-Nur ayat 32 menjelaskan wa ankihul ayama minkum. Allah mengatakan nikahkan yang masih lajang-lajang di antara kalian. Yang bujang-bujang yang gadis segera nikahkan. Jangan biarkan mereka bergaul bebas. Biarkan mereka menikmati yang halal karena memang masa-masa puberitasnya muncul pada saat itu. Masa syahwat yang besar, ingin menatap, ingin mengucapkan kata-kata sayang dan cinta, ingin menjamah, ingin mencium puncak-puncak, ingin meletakkan kemaluan di kemaluan. Justru umur-umur yang muda remaja itu. Ya. Kalau Anda tidak ikuti firman Allah SWT, segera nikahkan mereka, maka yang terjadi apa? Mereka akan melakukan perbuatan yang haram. Pasti. Ya, gitu. Makanya kerusakan terjadi dimulai dari situ. Anak muda dilarang menikah, bahkan dianggap, ditanamkan pada mereka aib bila menikah cepat. Maka akhirnya mereka pelampiasannya curhat-curhatan, mulai dari situ kirim-kiriman foto, akhirnya sampai ya ciuman, pelukan dan terjadilah perbuatan perzinahan itu. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta lebih faham tentang masalah kondisi dan keadaan kita. Maka Allah perintahkan perbuatan ini. Ya. Wa ankihu, nikahkan al-ayama, orang-orang yang sendirian di antara kalian. Bahkan hamba-hamba sahaya saja dianjurkan segera nikahkan mereka. Jangan biarkan mereka dalam kondisi membujang ataupun gadis ya. Dan di sini juga ya, dalam ayat ini ya, ada penekanan tentang kepada para wali agar segera, wali itu ayah. Jangan menunda-nunda pernikahan. Dan perlu saya titik beratkan bagi ibu-ibu, sekali lagi bagi ibu yang berstatus ibu, Anda tidak punya hak mencampuri pernikahan anak Anda. Maksudnya dalam penentuannya, biarkan ayahnya. Murni ayahnya punya hak mutlak di situ. Sebagaimana juga Anda punya hak mutlak didahulukan dalam pelayanan sebagai seorang ibu, gitu kan? Kalau Anda mengatakan, nak tolong ambilin air, lalu ayah anak itu mengatakan juga, nak tolong ambilin ayah air, Anda didahulukan. Tapi dalam pernikahan Anda tidak boleh ikut campur sama sekali. Ingat selalu sabda Nabi SAW, ayyum mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni wali wa fanikahuha batil, atau kama qala Nabi SAW. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jadi nggak bisa sama sekali. Ya. Jadi harus digarisbawahi tentang masalah ini. Dan juga dalam mencari pasangan, kata Syekh Abdullah, ya, harusnya mencari misalnya, ya, tentu wali ini mencari yang soleh bagi anak perempuannya dan solehah bagi anak laki-lakinya. Dan tidak ada masalah ya, kalau dia pun harus terlibat dalam membiayai pernikahan tersebut. Itu bukan aib, itu sedekah yang besar untuk anaknya dan anak mantunya. Ya. Jadi tidak harus tunggu orang yang kaya. Atau kalau memang Anda mau yang sudah mapan, itu umumnya biasanya orang yang sudah berumah tangga, maka terbuka pintu poligami. Ya. Kalau yang masih sendirian ini umumnya banyak orang yang tidak mampu, kecuali memang dasarnya dia lahir dari keluarga yang kaya, itu pun juga masih dibiayai oleh orang tuanya. Kemudian beliau menitikberatkan bahwasanya setiap muslim laki-laki harusnya mencari wanita yang salihah. Demikian juga ya, kalau wanita walinya mencari laki-laki yang saleh. Dia pun tentu memberikan masukan kepada walinya, boleh ya. Kalau misalnya ada seseorang laki-laki yang saleh yang melamar dia misalnya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, maka beruntunglah dengan mendapatkan wanita yang konsekuen dalam agamanya, dalam hadis Bukhari Muslim. Ya. Maksudnya, maka beruntunglah seseorang yang mendapatkan wanita yang istiqamah dalam agamanya atau konsekuen dalam agamanya. Wanita yang taat beragama, kata beliau selanjutnya, akan menolong suaminya untuk menjaga agamanya.
Penulis pernah mendengar dari seorang laki-laki yang menikah dengan wanita solehah, padahal dia sendiri tidak pernah sholat. Si istri terus menasihatinya, mengingatkannya kepada Allah dan menganjurkannya untuk sholat, mengingatkannya akan keutamaan menjaga sholat dan pahala bagi orang yang menjaganya, serta ancaman siksaan terhadap orang yang meremehkannya. Sampai akhirnya lelaki itu bertobat kepada Allah dan mulai melakukan sholat karena bimbingan istrinya. Ia lalu bertanya tentang hukum nikahnya dulu karena kadang ia belum sholat. Ia diperintahkan mengulangi akad nikahnya oleh ulama setempat tentunya. Ya. Karena memang orang tidak sholat ini sangat luar biasa ancamannya. Gitu. Demikian pula halnya dengan wanita muslimah. Hendaklah ia berusaha mencari calon suami yang saleh, yang konsekuen terhadap agama Islam. Karena suami yang seperti itu bila ia mencintai istrinya, ia akan memuliakannya. Dan bila ia membencinya, tidak mencintainya, maka ia tidak akan berbuat zalim kepadanya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawun dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad." Apabila datang kepada kalian seorang pemuda yang kalian sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putri kalian. Bila tidak, akan terjadi bencana dan kerusakan di muka bumi ini. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kata beliau, jangan sampai kurangnya harta menjadi kendala dalam usaha menikah. Allah Azza wa Jalla menjanjikan orang-orang yang menikah untuk bisa berkecukupan, meski sebelumnya mereka berkekurangan. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, taatilah perintah Allah untuk menikah, pasti Allah akan memenuhi janjinya kepada kalian untuk memberikan kecukupan. Kecukupan, ya. Jadi ini menjawab banyak sekali keraguan dari kedua orang tua, baik dari orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan, gitu kan. Terutama dari orang tua laki-laki ya, apakah memang bisa mereka menikahkan anaknya sementara anaknya belum punya pekerjaan atau mereka sendiri masih miskin, gitu kan. Lalu sampai kapan kita mau tunggu kita kaya baru bisa menikahkan anak kita? Harusnya teman-teman sekalian kita carikan pasangan yang sepadan dengan dia, ya. Anak kita pun masih pengangguran, tapi dia adalah orang yang beragama, orang yang baik, bisa kita nikahkan. Kita sampaikan apa adanya kepada para calon mempelai yang kita lamar, gitu kan. Lalu kita berusaha menikahkan dia dengan keadaannya memang keluarga wanita itu pun juga seperti kita, sepadan, ya, sama. Sehingga mereka bisa mengerti. Acaranya tidak harus besar-besaran, ya, secukupnya. Kemudian kita doakan supaya mereka menjadi orang baik. Dan banyak sekali, subhanallah, keberkahan terjadi setelah orang tua memudahkan pernikahan anaknya. Kedua belah pihak ridho, Allah SWT berkahi. Akhirnya kedua pasangan ini karena keridoan kedua orang tua mereka dan niat baik untuk menikah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, ya, kesempatan yang sangat besar sekali untuk mendapatkan rezeki. Dan Allah sudah janjikan tadi, kita sudah bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah An-Nur ayat 32 tadi. Dan itu yang dikuatkan oleh statement Abdullah bin Mas'ud yang datang setelahnya. Kalau anda pegang bukunya anda bisa lihat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, carilah kekayaan dengan menikah, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam An-Nur ayat 32. Kita ulangi lagi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu dan orang-orang yang patut menikah dari hamba-hamba sahaya, walaupun budakmu, nikahkan juga, gitu kan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Kalau dia niat menikah karena Allah, Allah akan berikan kekayaan. Saya ulangi kembali statement Abu Bakar yang sudah kita bacakan tadi. Kata Abu Bakar, taatilah perintah Allah untuk menikah. Menikah saja dulu. Maka pasti Allah akan memenuhi janjinya kepada kalian untuk memberikan kecukupan. Ini salah satu keutamaan Abu Bakar yang luar biasa, teman-teman sekalian. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kami dari sisi ibadah sama dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakar sholat, kami sholat. Abu Bakar puasa, kami puasa. Abu Bakar jihad, kami jihad. Tapi kami tidak bisa menyamai Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Apa yang Allah dan Rasulnya katakan A, ya A bagi dia. Benar pasti benar. Apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya salah, maka salah. Walaupun seluruh dunia ini tidak sejalan dengan dia. Keyakinan yang luar biasa. Keyakinan seorang mukmin. Maka di sini beliau ingatkan masalah itu. Jalankan saja perintah Allah dalam pernikahan. Niscaya Allah akan penuhi janjinya memberikan kecukupan dengan pernikahan itu. Dan ini harus diikuti dengan keyakinan.
Tidak usah khawatir. Apalagi kita sebagai orang beriman faham sekali tentang masalah rezeki itu memang ada. Rezeki itu memang ada, ya. Ditentukan rezeki itu, sudah ditentukan. Kalau kita menikah berrezeki, kita ada rezeki, istri kita ada. Rezeki kita ada, rezeki suami kita ada. Ada anak-anak, rezeki anak-anak juga ada. Jadi kayak tergabungkan semua, maka akan lebih baik dan lebih berkah tentunya. Ya. Sehingga tidak usah ketakutan. Saya pernah juga menghadiri pernikahan seseorang, waktu itu saya diminta untuk memberikan tausiah. Seorang laki-laki menikah, waktu itu dia poligami, istri kedua. Istri keduanya ini sudah umur, kalau saya tidak salah ya, 34 atau 35 tahun. Dan lagi menyelesaikan studi S3-nya. Jadi rupanya perempuan ini karena sibuk dengan mengejar prestasi akademiknya, sampai akhirnya tidak sampai menikah. Alhamdulillah bisa menikah dengan temannya gitu ya, yang akhirnya melamar dan menikah dengan dia. Bayangkan tertunda sampai 35 tahun. Artinya kalau sampai umur 40 tahun dia manufos, dia tidak punya kesempatan untuk punya anak. Kecuali di 5 tahun itu pun kalau Allah langsung berikan kepada dia gitu. Tapi kalau dia menikah di umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, ya masih banyak jeda waktu yang dia bisa berikhtiar untuk mendapatkan anak. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ada 7 hal yang terus mengalir pahalanya bagi seseorang sepeninggal dia. Yang paling pertama dari 7 disebutkan adalah anak saleh. Anak ini. Jadi kalau Anda tunda-tunda ini masalah ini. Anda tidak dapat. Kecuali yang Allah uji ya. Umumnya orang kalau menikah itu Allah berikan anak. Kecuali sebagian kecil yang Allah uji mereka. Dengan Allah tidak berikan atau belum berikan anak. Bukan tidak berikan tapi belum memberikan kepada mereka anak. Tapi ini salah satu cara yang terbaik yang bisa membuat seseorang itu untuk ya mendapatkan pahala dan juga rezeki ya dengan cara menikah. Dan ini juga disebutkan sabda Nabi SAW, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 golongan yang 3 orang yang pasti Allah akan tolong mereka ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disebutkan satu dari 3 golongan tersebut adalah orang yang menikah dan berniat menjaga kesuciannya. Jadi dari ayat tadi surah An-Nur ayat 30 dipastikan Allah akan berikan rezeki orang yang menikah karena dia, karena Allah ya. Dan Abu Bakar sudah tekankan tadi, yakin, menikahlah dulu, ya, karena Allah akan pasti penuh janjinya dengan memberikan kemampuan dan kecukupan, kan gitu. Juga Nabi SAW katakan ada 3 golongan yang pasti Allah berikan rezeki. Salah satu dari 3 itu disebutkan adalah orang yang menikah, gitu kan, dan berniat menjaga kesuciannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, andai saja umurku tinggal 10 hari, setelah itu aku meninggal, maka aku tidak akan lewatkan malam-malamku itu kecuali dengan seorang istri. Tidak menunda. Jadi untuk apa teman-teman menunda ini? Anda sebagai orang tua yang sedang mendengarkan ceramah kami ini, baik live ataupun siaran ulang. Kenapa Anda menunda pernikahan anak-anak Anda? Kenapa Anda sibuk mengirim anak Anda harus menyelesaikan studi di luar negeri yang penuh dengan fitnah dan cobaan, tanpa Anda nikahkan mereka? Terlebih lagi kadang-kadang ada orang sibuk menyuruh anak perempuannya ya, harus pergi ke London sendirian, harus pergi ke LA sendirian, ya, Los Angeles, harus pergi ke New York sendirian, harus pergi ke Tokyo sendirian, hanya kena alasan studi. Kenapa ini? Kenapa Anda nggak nikahkan? Lalu kemudian dia berangkat sama suaminya, silahkan. Tidak ada pelanggaran agama dalam masalah safar tanpa mahram, karena ada pasangannya. Anda juga sebagai orang tua tenang, karena di sana sudah ada pasangan yang bisa mendampingi dia. Selamat dari fitnah-fitnah, dari teman-teman kampusnya, yang memang kehidupan mereka, orang-orang kehidupan bebas. Aneh bagi mereka kalau mereka dalam sepekan atau 1 bulan mereka tidak berzina. Bagi mereka itu biasa saja. Ya. Baik itu ke tempat pelacuran ataupun memang sama teman-temannya. Nanti di umur sekian 35 tahun, 40 tahun baru mereka berpikir untuk berumah tangga. Ya. Itu berbahaya sekali. Anak laki-laki aja bahaya, apalagi anak perempuan. Sekuat apa imannya? Sekuat apa imannya teman-teman sekalian? Sekuat apa Anda tanamkan iman pada anak Anda supaya Anda yakin atau begitu percaya dirinya Anda, dia tidak akan terjerumus di luar sana. Bagaimana caranya? Di depan mata kita saja, di negara Indonesia yang tercinta ini, semoga Allah selalu jaga keamanan dan kemakmurannya. Ya. Allahumma amin. Itu
Masih banyak cobaan. Padahal masjid banyak. Ulama dan da'i banyak menyampaikan ceramah-ceramah mereka. Pemerintah kita masih mendukung kegiatan ya, agama-agama. Ya, seperti misalnya puasa Ramadan, ada haji dan umroh, ada alokasi zakat dan sedekah. Yayasan sosial bisa membantu satu sama yang lain. Bantu masyarakat, masyarakat bisa menyumbang, yang mampu menyumbang, yang tidak mampu mendapatkan bantuan. Dan sekian banyak kegiatan. Itu aja masih banyak keluarga-keluarga muslim yang terjerumus pada pelanggaran-pelanggaran agama. Ya. Bagaimana dengan Anda mengirim anak Anda ke negara-negara orang non-muslim? Dari mana jaminannya ini? Ya? Dari mana jaminannya? Dan kerusakan bisa terjadi dalam hitungan detik, teman-teman sekalian. Banyak orang dalam kondisi dia tadinya laki-laki jantan, dengan berapa detik saja bergaul dengan seseorang, naudzubillah, homoseksual, bisa dia terpengaruh oleh setan manusia dan setan jin ini, akhirnya dia terjerumus dalam beberapa waktu setelah itu, kemudian rusaklah dia. Ya. Berapa banyak orang yang tadinya kelihatan soleh, tutup aurat, buka auratnya. Sholat, meninggalkan sholat. Tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah zina, berzina. Berapa banyak orang terjadi. Istiqomah itu dibutuhkan setiap saat. Buku amal kita setiap hari ada. Jangan Anda mengatakan dulu, saya waktu umur 17 tahun saya rajin ibadah. Itu dulu sudah dicatat. Sekarang, atau Anda berbangga dengan kesolehan orang tua Anda. Ibu saya itu rajin mengaji. Ayah saya itu rajin puasa sunnah. Baik, itu orang tua Anda. Anda sendiri bagaimana? Pepatah bahasa Arab masyhur berbunyi, "Laisal fata man yakunu kana abi kada wa kada, walakin al-fata man yakulu ha ana dza." Bukanlah anak muda yang cerdas yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Tapi anak muda yang cerdas yang mengatakan ini loh aku. Inilah aku. Ya. Dia tunjukkan bagaimana kesolehan dia. Dan salah satu yang akan dinaungi dari 7 golongan pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah di mahsyar, di saat orang lagi tersiksa, adalah syabun nasya'a fi ta'atillah. Ya. Anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, dan diantaranya adalah dengan menikah. Itu bentuk ketaatan di masa muda, menikah. Ada banyak ikhwah kita, ya, semoga Allah mudahkan mereka, teman-teman sekalian, mengeluh kepada kami, Ustaz, kami sudah ikut pengajian, kami sudah coba istiqamah, gitu kan. Tapi di kampus ini luar biasa godaannya. Ya. Kadang-kadang kita kalau istiqamah, dilihat sedikit agamis, maka makin digodain oleh teman-teman. Makin sengaja gitu, yang perempuan-perempuan datang menggoda segala macam. Belum lagi dosen-dosen juga yang tidak mau tutup aurat. Segala macam fitnah yang bisa terjadi. Mereka malam minggu janjian kemana, godaan besar. Begitu bicara sama orang tua menikah, oh nggak bisa, nanti selesai kuliah dulu. Orang tuanya enak, punya pasangan, dia bisa lampiaskan. Anak ini bagaimana kesian? Ubah persepsi saudaraku seiman, ya. Kalau menikahkan anak-anak sebelum selesai kuliah memalukan dan memilukan. Tidak. Itu kemuliaan menyelamatkan anak kita. Kecuali memang dalam satu keadaan anak kita lihat Masya Allah istiqomah benar. Dia pun mengatakan, kita lihat selalu ke masjid, dia selalu tutup aurat, dia sibuk dengan pengajian. Dan memang dia sendiri minta waktu untuk menyelesaikan kuliah. Oke. Kalau tidak, apalagi dia minta lalu Anda sengaja menunda, itu kezaliman dari Anda itu. Kapan dia terjerumus dalam dosa, Anda bisa ikut menanggung dosa tersebut. Karena Anda menunda perbuatan yang harusnya bisa menyelamatkan dia dari hal-hal yang haram, ya, hanya karena Anda merasa Anda sebagai orang tua. Selanjutnya, Syekh Abdullah mengangkat statement yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, seorang penulis tafsir yang masyhur dengan tafsir beliau, tafsir Quranul Azim. Beliau menandaskan dalam tafsirnya, janji Allah, yakni karena kemuliaan dan kelembutannya, Allah Azza wa Jalla akan memberikan karunia rezeki yang bisa mencukupi kedua pasangan suami istri tersebut dengan menikah. Jadi kembali beliau menitik beratkan apa yang disampaikan tadi dari surah An-Nur ayat 32 tentang Allah menjanjikan akan memberikan rezeki, dan juga dari hadis Nabi SAW bahwasanya 3 golongan yang pasti Allah akan berikan rezeki. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, salah satunya adalah seseorang yang menikah karena Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian kemaluannya. Keuntungan yang lain dari pernikahan, teman-teman sekalian, adalah terciptanya ketentraman jiwa dan rohani. Ya. Terciptanya cinta dan kasih sayang antara pasutri, pasangan suami istri ini. Dan Allah menggambarkan itu dan dijadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, N-nya besar, kata ganti Allah.
Jadi tanda-tanda kebesaran Allah justru dengan pernikahan itu. Ialah dia Allah, dianya kata ganti Allah, dianya besar kata ganti Allah. Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, sesama manusia. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan juga di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Cuma saya ingin titik beratkan di sini teman-teman sekalian. Janji Allah ini akan diberikan mawaddah warahmah, kasih dan sayang ya. Juga sakan atau taskunu ilaiha, merasa tentram ini kalau anda menikah dengan orang yang Allah perintahkan untuk menikah dengannya. Yaitu nikah dengan laki-laki soleh bagi anda wahai wanita, dan nikah dengan wanita soleh bagi para anda wahai para laki-laki muslim. Ya, anda akan dapatkan ini insya Allah. Dari pasangan anda yang soleha, dia akan terus mengejar pahala dari suaminya. Sibuk dengan itu. Dia akan sibuk bagaimana menggembirakan suaminya, menghibur suaminya. Setiap begitu suami masuk dalam rumah, sudah semuanya bersih, rapi, wangi, baik rumahnya, tempat tidurnya, dianya sendiri juga begitu. Ya. Suaminya masuk dalam rumah merasa nyaman. Sudah disambut dengan baik, disambut dengan makanan yang hangat, ditata rapi di meja makan gitu kan. Diluangkan waktu walaupun sudah punya anak, dia luangkan waktu anak-anak diamankan dulu ya, tanda kutip di sini ya, di satu ruangan misalnya dengan pembantu rumah tangga kah, atau mungkin sama kakaknya misalnya, sampai si suami misalnya selesai makan, sudah tenang, selesai semuanya, kemudian mungkin dia bersih-bersih, ada terjadi interaksi biologis, lalu kemudian ya dia pertemukan dengan anak-anak misalnya. Jadi wanita yang bijak, suami akan sangat tentram karena dia capek dari luar. Bukan baru datang sudah disambut dengan cemberut, kecurigaan, kata-kata yang kasar. Ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai muslimah. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh para ulama, wahai para wanita, kalau seandainya kalian mengetahui hak ya suami kalian yang sebenarnya yang Allah tentukan, maka kalian akan mengambil debu kakinya dan kalian akan letakkan di pipi kalian. Karena dengan berbuat baik pada satu manusia. Wahai muslimah, anda cuma disuruh berbuat baik pada satu laki-laki. Tidak ada poliandri. Sekalian anda nikah, itulah laki-laki yang bisa membawa masuk anda ke dalam surga. Lakukan yang terbaik kepada dia. Anda akan dapatkan kasih sayang dia, naungan dia. Ya, kebutuhan biologis anda dipenuhi, ya, nafkah anda akan dipenuhi, anda dapat pahala besar di sisi Allah, meninggal pada saat dia ridho anda dijamin masuk surga, dunia dapat, akhirnya dapat. Lalu mau apa lagi? Kenapa suami yang satu ini dibengkalaikan? Kenapa wahai para muslimah suami jadikan sebagai musuh, ajang untuk ribut? Ya, berhenti menonton tontonan-tontonan yang bisa membuat anda kurang ajar atau bahkan ya berlaku akhlak yang buruk kepada para suami. Tontonan mengajarkan agar berkata kasar sama suami, curiga dengan suami, dan segala macam hal. Lalu digambarkanlah suami yang buruk akhlaknya dalam sinetron, dalam film. Kalau suami itu selingkuhan, suka berdusta. Hanya setiap wanita yang nonton ini menganggap, oh suami saya juga seperti itu. La haula wa la quwata illa billah. Dari mana patokannya? Dari mana bisa dipatokan, disamakan suami anda dengan itu? Ini syaitan yang berbisik di kuping. Karena tontonan yang salah. Ya. Hanya dipukul rata semuanya. Ya. Sekarang lagi digambarkan banyak pelakor-pelakor dan segala macam. Akhirnya suaminya juga akan begitu. Dari mana? Mungkin belum tentu. Mayoritas laki-laki, mereka ada yang sibuk. Anda tahu banyaknya motor yang jalan setiap hari. Kalau Anda lihat di Jakarta sudah seperti semut kalau pagi hari. Jalan banyaknya ya menyebar untuk mencari rezeki. Mereka sibuk tiba kantor kerja. Murni untuk cari rezeki buat keluarganya. Supir-supir angkot, supir bus, mereka setengah mati. Untuk cari sesuatu makan, pulang, butuh istirahat dan disambut oleh istrinya. Tidak ada seperti yang digambarkan dalam sinetron, atau mungkin sebagian kecil di antara mereka yang memang tidak beriman. Makanya kan, atau kurang beriman. Makanya tolak ukurnya agama sudah mengatakan nikah sama laki-laki soleh. Jadi anda tidak perlu dengan kecurigaan. Nikah sama wanita soleh supaya anda tentram. Itu sudah penyampaian Nabi SAW. Ya. Tadi kan gitu, wahai para wanita, wahai para walinya, kalau datang kepada kalian laki-laki, yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya. Bukan tampannya dan kayanya, jabatannya dan pendidikannya, bukan. Akhlak, agama dan akhlaknya. Nikahkan dia segera, terima lamarannya. Kalau tidak, Nabi SAW sampaikan ancamannya, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kata sebagian dalam hadis, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan seterusnya. Ya.
Begitu juga anda wahai para laki-laki. Cari wanita yang salihah. Cari mereka. Ya. Minta kepada Allah SWT petunjuk. Kecuali kalau Allah uji anda, ada orang yang menipu anda dalam rumah tangga, dia kelihatan soleh tapi dia menipu, itu lain. Anda bisa tinggalkan. Tapi mestinya kalau anda sudah cari wanita soleh dan anda tahu dia sekarang salihah, sudah. Sholat sholat 5 waktu, tutup aurat, jaga zikir, beribadah kepada Allah, menjaga, merawat rumah, merawat anak-anak. Pada saat anda datang, anda dipenuhi kebutuhannya. Udah anda akan tentram. Dan itu kata Nabi SAW. Tunkahul mar'a li arba'a. Perempuan umumnya dinikahi karena 4 hal. Ya. Di jamaliha karena kecantikannya, di hasabiha karena keturunannya, di maliha karena hartanya, wali diniha dan karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadak. Ya. Kejarlah yang beragama maka hidupmu akan tentram. Jadi ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Ya. Perlu digarisbawahi supaya tidak ada terjadi pelanggaran-pelanggaran agama yang tidak diharapkan. Ya. Baik, ini Allah jadikan ketentraman akan didapatkan dari pasangan yang baik di sini, yang sesuai dengan apa yang agama perintahkan. Dan jangan cari yang lain. Kalau anda mau cari pasangan di diskotik, di bar, di karaoke, kalau anda menganggap ini bisa jadi istri yang baik buat saya atau ibu anak-anak saya, atau ini laki-laki yang soleh buat saya, yang akan baik, setia segala macam, itu mimpi. Mimpi di siang bolong itu. Ya. Karena tidak mungkin penyampaian Allah dan Rasulnya salah. Disuruh cari yang baik agamanya. Yang di mana dapatnya Ustaz? Di masjid. Di majelis ilmu. Ada rumah-rumah Allah. Sibuk dengan ilmu agama. Ya. Sibuk mencari pekerjaan yang halal. Banyak orang-orang saleh. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW yang demikian cinta dan penuh kasih terhadap umatnya, memerintahkan para pemuda yang sudah memiliki kesanggupan untuk menikah. Kesanggupan sudah saya katakan tadi di sini adalah masalah interaksi biologis. Dengan menjelaskan berbagai keuntungannya. Dalam sabda beliau dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya wahai para pemuda, siapa yang kalian sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa menjadi tameng baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Arti kesanggupan ini adalah kesanggupan menikah atau biologis. Sedangkan arti obat adalah penahan syahwat. Maksudnya di sini kan kata Nabi SAW, ya siapa yang wahai anak muda siapa yang bisa menikah menikahlah, yang mampu sudah menikah menikahlah, karena itu akan menjaga kesucian mata, pandangan mata tidak lihat yang haram dan kesucian kemaluan. Dan ya, yang tidak mampu maka berpuasalah, karena itu akan menjadi obat penawar atau tameng baginya dari perbuatan yang haram. Karena puasa akan meredam syahwat. Pernikahan dini kata beliau mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Allah janjikan bagian taat kepada Allah Rasulnya kemenangan, keberuntungan. Selain tadi daripada pernikahan mendatangkan rezeki ya, juga dia akan menjadi sumber pahala yang besar. Perhatikan kata Allah SWT tentang orang yang taat kepada Allah Rasulnya. Anda kerjakan karena perintah agama. Surah Al-Ahzab ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka sungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Kata beliau, menikah adalah jalan mulus menuju proses reproduksi dan memakmurkan bumi Allah ini dengan generasi yang saleh dan salihah. Menikah itu akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Kalau orang niatkan karena Allah SWT, maka dia juga berharap untuk punya keturunan yang baik. Ya. Dan dia akan mengejar pahala amal saleh, amal jariah daripada anak-anaknya yang dia didik, sholat, puasa, kejujuran, tanggung jawab, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang subur ya, dan penuh kasih. Ya, makna yang lain al-wadud adalah setia dengan suaminya ya. Karena aku berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat nanti. Ya, jadi ini perintah Nabi SAW. Agar kita disuruh menikah selain wanita yang salihah juga cari yang subur. Dalam sebuah riwayat lain pernah ada seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan seorang wanita yang sudah cocok, cantik, kaya, punya kedudukan, tapi mandul. Boleh nggak saya nikahi?" Karena dia minta izin kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Jangan. Orang itu minta izin sampai 3 kali. Kata Nabi SAW, jangan. Lalu beliau sampaikan hadisnya ini. Menikahlah dengan wanita yang subur, yang penuh kasih sayang, bukan dari keluarga yang suka teriak-teriak, berkata kotor, ya. Kalau Anda tidak tahu yang lain,
Itu bukan, Allah tidak akan hisab Anda. Tapi kalau Anda sudah tahu dari keluarga tidak baik, lalu Anda sengaja nikahi, ini konsekuensinya beratin. Ya. Tapi kalau Anda tidak tahu, Anda berhusnudzon, sangka baik, maka Allah akan melepaskan Anda dari hisabnya hari kiamat nanti. Jadi kita disuruh nikah dengan wanita yang lembut, yang kelihatan kewanitaannya gitu. Bukan suaranya kasar, bukan suka nudu-nudu, bukan suka gibah, fitnah, menyakiti suami, menghina-hina. Ini semua ya hal yang bertolak belakang sekali dengan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Nabi SAW memuji di hadis setelahnya yang diangkat oleh Syekh Abdullah di sini, wanita-wanita salihah ini yang baik, yang subur, yang baik agamanya, yang subur, mudah melahirkan, mau punya keturunan. Kemudian juga yang wadud, setia dengan suaminya, suka sekali menjaga walaupun dia sedang sendirian, tidak pernah dia melakukan perbuatan-perbuatan haram di belakang suaminya. Karena Allah selalu mengawasi dia. Maka Nabi SAW menjadikan wanita seperti ini adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Sebaik-baik perhiasan dunia. Semuanya kalah perhiasan dunia ini dengan wanita salih. Kata Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini taman kenikmatan. Ya. Dan sebaik-baik taman kenikmatan adalah wanita salihah. Wanita salihah, biar dia lagi pegel, tetap dia senyum. Tetap dia santun. Tetap dia menanyakan dengan cara baik. Tetap dia niat menasihati suaminya kalau suaminya salah. Karena suami memiliki sifat defense yang sangat kuat. Allah biasakan memang perintah dia di luar rumah. Menghadapi matahari, hujan. Kalau di tempat salju. Ya. Maka sifat defense laki-laki kuat sekali. Kalau Anda sebagai wanita langsung main serang saja. Kamu begini, kamu begitu. Maka yang terjadi pasti dia akan menghadapi seperti menghadapi dunia luar. Tapi kalau Anda gunakan kelembutan Anda, kesabaran Anda, ya, air mata Anda, maka itu akan melunakkan dia. Ya. Banyak wanita tidak memahami masalah ini. Dia niat untuk menunjukkan kalau dia mau pancing suaminya, sayang atau tidak, maka dia sengaja pancing emosinya. Keliru ini. Nanti pada saat suaminya sudah marah, baru kemudian dia nilai, oh suami saya ini emosional. Padahal sebenarnya tidak. Ya. Tapi dia memancingnya gitu. Saya titip pesankan poin penting. Teman-teman sekalian, jangan uji pasangan Anda. Jangan tes pasangan Anda. Jangan mata-matai pasangan Anda. Anda akan bahagia sudah. Serahkan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengawasi dia. Serahkan kepada malaikat pengawas yang Allah sebutkan dalam surah Qaf. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucapkan kecuali akan diawasi oleh malaikat pengawas. Jangan ambil alih semua itu. Kalau depan mata Anda kemungkaran, luruskan. Kalau Anda tidak tahu, nggak usah cari tahu. Urusan dia sama Tuhannya. Ringankan beban Anda. Kalau dia lakukan kebaikan, dukung dia. Selesai. Allah mengatakan, wala tajassasu. Nabi SAW mengatakan, wala tajassus. Jangan memata-matai. Jangan sengaja mencari-cari aib. Ada informasi, kita tabayun, cross-check, selesai. Ya. Apapun orang ucapkan, kita percaya pasangan kita. Kalau dia sudah mengaku, dia melakukan kesalahan, ya sudah. Berarti dari dia gitu. Tapi kalau kita mau dengar orang ketiga yang mungkin bisa merusak rumah tangga kita, lalu kita jadikan itu sebagai sebuah pegangan, ini ngaco ini. Kacau. Jadi kacau semuanya nanti rumah tangga itu. Ya. Lalu beliau mengatakan, selanjutnya, bahkan Nabi SAW berkata dengan penuh pengingkaran kepada orang yang tidak mau menikah, aku juga menikahi wanita. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan golonganku, dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi pernah ada 3 orang sahabat dalam kisahnya, mereka ini suka sekali ibadah. Nah, saking hampir semua ibadah sudah mereka kerjakan, mereka ingin ibadah yang ekstra. Ya. Maka mereka mendatangi rumah Nabi SAW, lalu mereka tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang Nabi SAW kerjakan di rumah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW seperti laki-laki saudara kalian. Ya, dia penuhi kebutuhannya, dia membantu keluarganya, ya dia melakukan seperti laki-laki ya di rumah dia. Maksudnya dia nikmati rumah itu. Butuh biologis ya sudah, butuh istrinya layani ya iya. Ya pokoknya kegiatan rumah gitu. Maka di sini dikatakan ka'annahum aqalluha, seakan-akan mereka anggap
pengen sesuatu yang bobotnya yang lebih besar daripada itu. Maka tiga orang ini keluar dari rumah Nabi SAW, masuk masjid, lalu mereka mengikrarkan, didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Yang hanya sampai ke kuping Nabi SAW. Atau sampai ke pendengaran mulia Nabi SAW. Maka yang satu mengatakan, saya mulai sekarang mau sholat malam gak mau tidur. Dari awal habis isya, sholat sampai subuh gak tidur. Yang satu mengatakan, saya puasa, tidak mau buka puasa. Sampai saya sudah tidak tahan lagi. Jadi hari yang Kamis misalnya, orang puasa nih. Sementara azan maghrib, saatnya buka puasa. Tidak buka puasa dia. Tunggu sampai besok. Dia masih mampu lanjut hari ketiga. Yang orang tidak mau melakukan gitu. Yang satu mengatakan, saya tidak mau nikahi wanita. Dianggap dengan menikah, mengganggu ibadahnya. Apa kata Nabi SAW waktu dengar itu? Telah sampai kepada saya nih, informasi ada orang di antara kalian mengatakan begini dan begitu. Ketahuilah, saya tidur di malam hari dan saya juga sholat. Saya puasa dan saya buka puasa dan saya menikahi wanita. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Kemudian beliau mengatakan di paragraf terakhirnya, Islam menjadikan menikah sebagai ibadah. Sebab menikah dapat menjaga dari bahaya memandang yang haram dan bahaya zina. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hubungan kelamin salah seorang dari kalian ada terdapat pahala yang besar atau sedekah. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, seseorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, apakah ia layak mendapatkan pahala? Maka beliau bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alihi fiha wizrun, fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajr. Bagaimana kiranya jika kalian meletakkan kemaluan kalian pada tempat yang diharamkan, maksudnya zina. Bukankah kalian juga berdosa? Tanda tanya. Demikian juga jika salah seorang melakukannya pada yang halal, maksudnya pada pasangan halalnya, maka ia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Dan beliau hanya menutup dengan semoga Allah memberikan taufik dan salawat juga salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga juga para sahabat beliau. Sampai sini bahasanya insyaAllah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Allah jadikan sebagai bermanfaat dan juga Allah jadikan kami orang yang pertama mengamalkan dan bukan cuma mengucapkan insyaAllah. Dan kita akan lanjutkan teman-teman sekalian di pertemuan akan datang dengan judul baru, masalah hukum campur tangan ayah dan saudara dalam mahar wanita.